Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sania Hairunisa Santoso dan kedua teman saya Miftahul Wahaba, Zlatan Muhammad Segran dari kelas 12 MIPA 3 ruangan 2. Kami akan mempresentasikan salah satu polimer, yaitu polipropilen. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu polipropilen. Polipropilen dalam bahasa Indonesia adalah polipropilena. Polipropena adalah sebuah polimer termoplastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Di antaranya pengemasan, alat tulis, berbagai tipe wadah terpakaikan ulang, serta bagian plastik perlengkapan laboratorium. Polipropilen mempunyai ketahanan terhadap bahan kimia atau chemical resistance yang tinggi, tetapi ketahanan pukul atau impact strength-nya rendah. Polipropilena dapat mengalami degradasi rantai saat terkena radiasi ultraviolet dari sinar matahari. Dan ini contoh-contoh polipropilen. Selanjutnya, bagaimana proses pembuatan polipropilena? Yang pertama, kita akan mengetahui sintesis polipropilena. Kedua, tahapan proses pembuatan. 1. Sintesis polipropilen. Polipropena adalah hasil polimerisasi propena. Polimerisasi adalah penggabungan molekul-molekul sejenis menjadi molekul raksa sehingga berantai karbon sangat panjang. Molekul yang bergabung disebut monomer-monomer, sedangkan molekul raksasa yang terbentuk disebut polimer. Ini adalah perubahan dari propena menjadi polipropilena. Proses pembuatan. Reaksi pembentukan polipropilena merupakan reaksi polimerisasi pertemuan rantai atau polimerisasi adisi. Reaksi ini bermula dari propilena sebagai monomer, kemudian membentuk polipropilena sebagai polimer. Polipropilen dapat dibuat dari monomer propilen melalui proses polimerisasi menggunakan katalis Ziegler-Natta, Kaminsky, atau katalis metallocene. Pembuatan propena terdiri dari 4 tahap besar, yaitu pertama, persiapan bahan baku dari minyak mentah untuk mendapatkan monomer. Kedua, monomer mengalami polimerisasi pada produksi yang lebih besar. Ketiga, hasil dari polimerisasi terbentuk resin-resin atau pelet atau butiran. Keempat, produk resin yang terbentuk akan diolah lebih lanjut untuk menjadi produk baru. Ini adalah reaksi polimerisasi perubahan propilen menjadi polipropilen. Tahapan proses. Ini adalah bagian-bagian tahapan proses pembuatan polipropilen. Tahapan proses. Pertama, persiapan bahan baku. 1. Bahan baku utama atau feedstock dari PP adalah propena yang diambil dari minyak bumi untuk menjadi polipropilena. Kedua, bahan baku penunjang antara lain katalis Kaminsky atau Ziegler-Natta dan metallocene. Kokatalis TIL, selective control agent atau NPTMS, hidrogen, nitrogen, karbon monoksida, dan aditif. Reaktor di mana dalam reaktor terjadi reaksi polimerisasi propilen menjadi resin propilen dengan menggunakan fluidized bed reaktor fasa gas. Reaksi ini terjadi di dalam unggun resin polipropilen yang terfluidakan dengan menggunakan unggun resin. Produk discharge system, di mana suatu sistem yang digunakan untuk mengeluarkan resin yang terbentuk di dalam reaktor dikirim ke produk resin. Produk push bin di mana untuk
netralizer, sisa katalis, dan kokatalis atau til, serta menghilangkan sisa-sisa gas yang masih terdapat di dalam resin. Lanjut ke proses pelleting system. Pelleting system di mana untuk proses pembuatan pellet propilen dari resin polipropilen. Resin polipropilen yang berasal dari produk puspin dan aditif masuk ke dalam polipropilen dan aditif dicampur dan dilelehkan dalam long continuous mixer. Lelehan di dalam long continuous mixer masuk ke dalam melt pump yang berfungsi untuk menaikkan tekanan polimer agar polimer melewati transition phase 1, Screencher's transition phase 2, and die pelt. Silo and Beijing. Silo dan Beijing sistem di mana pelet yang dihasilkan kemudian dimasukkan ke dalam silo dan untuk proses pengantongan produk. Proses terakhir, resin atau biji-biji plastik yang terbentuk kemudian diproses lebih lanjut untuk dijadikan produk baru. Salah satu caranya adalah dengan metode ekstrusi. Proses ekstrusi adalah proses mengubah bentuk dari bahan baku biji plastik menjadi gulungan-gulungan atau roll plastik. Pertama-tama biji plastik dilelehkan pada extruder, kemudian diinjeksikan melalui cetakan. Setelah keluar dari cetakan yang sesuai dengan profil yang diinginkan, dimasukkan ke dalam alat kalibrasi. Keluar dari alat kalibrasi, masuk tangki air untuk didinginkan. Setelah dingin, dimasukkan ke ban penarik, kemudian dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diminta pada alat potong dan disusun pada alat penyusun. Ini adalah gambar dari resin polipropilen. Dampak penggunaan polipropilen. Polipropilen adalah plastik. Dampak dari penggunaan plastik yaitu: 1. Plastik berbahaya bagi kesehatan manusia. Bahan kimia yang keluar dari plastik ditemukan dalam darah dan jaringan tubuh dan hampir semua manusia hidup. Adapun manusia yang terpapar oleh plastik berisiko lebih besar dan mengalami kanker, cacat lahir, gangguan imunitas, gangguan endokrin, dan penyakit berbahaya lainnya. 2. Plastik mengancam kelestarian satwa. Dilansir dari Biological Sciences, lebih dari 260 spesies antara lain invertebrata, kura-kura, ikan, burung laut, dan mamalia yang telah tercemar sampah plastik sehingga mereka mengalami gangguan makan dengan pergerakan. Plastik pun mengancam reproduksi atau laserasi, luka-luka pada kulit dan daging, bisul hingga kematian. 3. Plastik tidak bisa Plastik tidak bisa hilang. Plastik sendiri tidak bisa terurai dan hanya menjadi potongan yang lebih kecil dan kecil lagi. 4. Plastik merusak air, tanah, bumi. 5. Plastik bisa menerima polutan atau bahan yang mengakibatkan polusi lain. 6. Sampah plastik menumpuk dan menggunung di bumi. 7. Plastik meracuni rantai makanan. Plastik yang mengontaminasi laut akan mencemari jaringan makanan laut yang ada. Polipropilen atau polimer termoplastik dapat merembes ke dalam air dan dapat memengaruhi kadar estrogen manusia. Salah satu contoh yaitu sedotan sekali pakai, umumnya berbahan plastik tipe polipropilen secara tahan lama sehingga tidak terdegradasi secara alami. Semakin lama menjadi butiran kecil yang disebut mikroplastik yang sangat berbahaya bagi ekosistem laut. Walaupun hanya berkurang panjang 10 cm, namun perlu 500 tahun lamanya agar sampah sedotan plastik dapat terurai secara alami. Setiap tahun, sekitar sepertiga biota laut termasuk terumbu karang dan bahkan burung laut mati karena sampah plastik. Sampah itu termasuk sedotan plastik sekali pakai yang dibuang di laut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.